Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fikriansyah, mahasiswa semester 1 dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amin Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya dari artikel yang saya dapat, yaitu yang berjudul Teori Kebenaran Berdasarkan Filsafat dan Para Ahli pada website adabtullahlawoffice.com. Materi yang akan saya bahas di sini ada dua, yaitu jenis pengetahuan dan teori tentang kebenaran menurut ilmu filsafat. Yang pertama ada jenis pengetahuan. Hendrik Rappard mengemukakan bahwa jenis pengetahuan itu dibagi tiga, sedangkan Burhanuddin Salam sebagaimana dikutip oleh Amsal Bakhtiar, jenis pengetahuan itu ada empat, yaitu yang pertama pengetahuan biasa. Pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan sebagai common sense dan sering diartikan sebagai good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Semua orang menyebut warna ini putih karena ini putih. Air itu panas karena memang dipanasi dengan api. Makanan bisa mengganjal rasa lapar dan lain-lain. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Pengetahuan ini disebut dengan pengetahuan pra-ilmiah dan nir-ilmiah. Yang kedua, pengetahuan ilmu sains, yaitu pengetahuan yang diperoleh lewat penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kepastian kebenarannya. Ilmu pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Yang ketiga, pengetahuan filsafat diperoleh lewat pemikiran rasional yang didasarkan pada pemahaman, spekulasi, penilaian kritis, dan penafsiran. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada suatu bidang pengetahuan yang sempit dan rigid, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Yang keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan mengandung beberapa hal yang pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan yang sering disebut dengan hubungan secara vertikal, hablu minallah, dan cara berhubungan dengan sesama manusia, yaitu hablu minannas. Pengetahuan agama yang paling penting adalah pengetahuan tentang Tuhan. Selain itu tentang keyakinan atau keimanan dan syariat implementasi dari keyakinan. Pengetahuan ini bersifat kebenarannya adalah mutlak karena berasal dari firman Tuhan dan sabda Nabi. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berusaha untuk mencari kebenaran dalam hidupnya agar dirinya dapat diterima di lingkungan tempat mereka melakukan kegiatan sosial. Ada berbagai cara untuk memperoleh kebenaran, diantaranya adalah dengan menggunakan rasio seperti para rasionalis atau bahkan melalui pengalaman hidup mereka. Kemudian rasio yang mayoritas akan ditunjuk sebagai teori kebenaran di zaman dahulu. Pengalaman-pengalaman yang telah dialami oleh manusia menciptakan sebuah prinsip yang kadang melebihi nalar pada umumnya, sehingga kejadian yang telah dialami tersebut dapat diartikan berbeda bagi setiap individu. Tingkat pengetahuan setiap individu akan menghasilkan tingkat kebenaran yang berbeda bagi individu yang satu dengan yang lainnya. Dalam mengetahui kebenaran, indera merupakan struktur terendah dan pengetahuan serta intuitif adalah merupakan struktur tertingginya. Saat mencapai tingkat pengetahuan rasional ilmiah, manusia dapat melakukan penataan pada ilmu pengetahuannya agar lebih terstruktur dengan baik. Berikutnya ada teori tentang kebenaran menurut ilmu filsafat. Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran itu adalah satu, keadaan, hal, dan sebagainya yang benar cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, kebenaran ini masih saya ragukan. Kita harus berani membela kebenaran dan keadilan.
Yang kedua, sesuatu yang benar sungguh-sungguh ada, betul-betul hal demikian halnya dan sebagainya, misalnya kebenaran-kebenaran yang diajarkan agama. Yang ketiga, kejujuran, kelurusan hati, misalnya tidak ada seorang pun sanksi akan kebaikan dan kebenaran hatimu. Sedangkan menurut Abbas Hammami, kata kebenaran bisa digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Jika subjek hendak menuturkan kebenaran, artinya adalah proposisi yang benar. Proposisi maksudnya adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement. Adanya kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia atau subjek yang mengetahui mengenai objek. Jadi, kebenaran ada pada seberapa jauh subjek mempunyai pengetahuan mengenai objek. Sedangkan pengetahuan berasal mula dari banyak sumber. Sumber-sumber itu kemudian sekaligus berfungsi sebagai ukur kebenaran. Dalam ilmu filsafat, arti dari kebenaran sangat bergantung pada sudut pandang filosofis dan teoritis yang menjadi dasarnya. Teori atau metode yang diperlukan dalam menguji sebuah kebenaran yang berguna sebagai penunjuk jalan bagi yang mengujinya. Di bawah ini terdapat 5 teori ini berdasarkan ilmu filsafat. Yang pertama ada teori pragmatis. Teori yang ada dalam makalah yang diberi judul How to Make Ideals Clear yang terbit pada tahun 1878 mengatakan bahwa kebenaran akan selalu berubah dan tergantung serta dapat dinilai lewat pengalaman selanjutnya. Kebenaran mutlak, universal, terdiri sendiri, dan tetap dinilai tidak ada oleh Charles. Yang berikutnya ada teori korespondensi. Teori korespondensi merupakan teori yang memiliki pandangan tentang seluruh pernyataan dianggap benar jika terhubung dengan fakta yang ada. Sebuah ungkapan atau keputusan dikatakan benar jika terdapat sebuah fakta dapat membuktikan kebenaran tersebut secara utuh. Berikutnya ada teori koherensi atau konsistensi. Teori yang berasal dari 3 ilmuwan Spinoza, Bradley, dan Hegel ini menjelaskan bahwa sebuah pengetahuan dianggap benar jika suatu proposisi tersebut mempunyai keterkaitan dengan ide-ide dari proposisi sebelumnya yang dinilai benar. Teori ini menyimpulkan bahwa kebenaran sebuah ilmu pengetahuan dapat diuji melalui kejadian masa lalu atau dengan melakukan pembuktian logis atau matematis. Berikutnya ada teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran akan diputuskan atau ditetapkan oleh pemegang otoritas tertentu. Berikutnya ada teori konsensus. Kebenaran sebuah teori adalah jika teori tersebut berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan terdapat komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Demikian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.